Oke, selamat datang. Di sini kita akan coba membedah topik-topik yang rumit langsung dari sumbernya. Dan hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang, ya, cukup besar. Sebuah pertanyaan yang menghubungkan sejarah kuno, kekuatan global, dan keyakinan yang sangat mendalam. Kita mulai dari pertanyaan ini, yang kami kutip dari salah satu sumber. Kita hidup di zaman yang aneh dan misterius. Apakah semua ini terjadi secara kebetulan? Atau ada penjelasannya? Nah, pertanyaan inilah yang akan jadi pemandu kita dalam penelusuran kali ini. Untuk mencoba menjawab pertanyaan besar tadi, kita akan melakukan perjalanan ya ke satu tempat di mana semua kekuatan ini seolah-olah bertemu dan berbenturan. Aceh, Indonesia. Disinilah sejarah, keyakinan, dan perebutan kekayaan alam yang luar biasa itu terjadi. Oke, pertama-tama kita perlu paham dulu konteksnya. Sejarah Aceh itu pada intinya adalah sejarah perlawanan. Sebuah perjuangan panjang, berabad-abad lamanya, untuk mempertahankan identitas dan otonomi mereka. Kalau kita lihat garis waktu ini, polanya jadi kelihatan jelas banget kan? Mulai dari zaman keemasan kesultanan, lanjut ke perang yang sangat brutal melawan Belanda, sampai pemberontakan di era modern, temanya itu selalu sama, perlawanan yang gigih terhadap kontrol dari pihak luar. Nah, ini yang membawa kita ke masa sekarang. Walaupun konflik bersenjatanya mungkin sudah berakhir, pertempuran yang baru dan berbeda sedang terjadi. Ini adalah pertempuran untuk menguasai sumber daya alam Aceh yang nilainya sangat besar. Biar kita bisa membayangkan skalanya ya, coba pikirkan ini. Setiap tahun, Aceh kehilangan 10.000 hektar hutan. Itu setara dengan lebih dari 14.000 lapangan sepak bola yang hilang begitu saja. Sebagian besar karena pertambangan dan perkebunan. Terus, siapa yang diuntungkan? Nah, tabel ini membuat konsep elit yang tadinya abstrak jadi sangat nyata. Sumber-sumber kami menyebutkan nama-nama tokoh politik dan korporasi kuat yang menghubungkan kekuasaan di ibu kota dengan eksploitasi sumber daya di Aceh. Di sini kita bisa lihat dua sisi dari cerita yang sama. Di tingkat lokal, dampaknya sangat menghancurkan, kerusakan lingkungan, mata pencaharian yang hilang. Tapi di tingkat global, produk-produk seperti minyak sawit dari daerah ini ternyata masuk ke rantai pasokan merek-merek multinasional yang kita semua kenal. Sekarang, kita kembali lagi ke pertanyaan awal kita. Gimana kalau semua kejadian ini bukan cuma soal ekonomi atau politik? Bagi sebagian orang, semua ini adalah tanda-tanda dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang dilihat melalui kacamata eskatologi Islam, atau ilmu akhir zaman. Jadi pertanyaannya sekarang jadi begini, kalau penjelasan sejarah dan ekonomi rasanya kurang lengkap, bagaimana kerangka kenabian atau eskatologi ini menawarkan cara lain untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di Aceh dan mungkin juga di dunia? Tokoh utama dalam kerangka berpikir ini adalah Dajjal. Dalam tradisi Islam, dia ini adalah sosok penipu yang paling ulung yang akan muncul menjelang akhir zaman. Misinya untuk menyesatkan umat manusia dan membangun sebuah tatanan dunia yang berdiri di atas ilusi dan penindasan. Dan salah satu alat utama Dajjal menurut tafsir ini adalah riba. Ini bukan sekedar bunga pinjaman biasa ya, tapi keseluruhan sistem keuangan modern yang berbasis utang dan uang kertas. Sebuah sistem yang dianggap curang, yang dirancang untuk menciptakan kemiskinan yang permanen. Salah satu sumber kami menggunakan metafora yang sangat kuat untuk menjelaskan hal ini. Dia menggambarkannya sebagai pompa hisap raksasa yang bekerja tanpa henti, secara sistematis menyedut kekayaan dari masyarakat biasa dan memindahkannya ke tangan segelintir elit predator. Nah, kalau kita coba terapkan lensa ini untuk melihat Aceh, penjarahan sumber dayanya jadi contoh yang sangat jelas dari sistem ini. Kekayaan alamnya diekstraksi habis-habisan, keuntungannya lari ke segelintir elit, dan masyarakat lokal ditinggalkan dengan semua akibat buruknya. Inilah pompa hisap itu dalam aksi nyata. Selain soal sistem ekonomi, sumber kami juga menyoroti aspek sosial dari tipu daya Dajjal ini. Salah satunya adalah apa yang disebut sebagai revolusi feminis. Sebuah kutipan dari hadis menyebutkan bahwa perempuan akan menjadi pengikut terakhir Dajjal, dan misinya adalah untuk mengikis apa yang disebut sebagai feminitas mereka. Tapi, nah ini penting untuk dicatat, kita harus melihat ini dalam konteks. Sumber-sumber sejarah justru menunjukkan bahwa perempuan Aceh adalah pejuang dan pemimpin yang sangat aktif dalam perlawanan melawan penjajah Belanda. Fakta sejarah ini tentu menambah lapisan kompleksitas pada interpretasi kenabian yang lebih modern ini. Ini membawa kita ke akhir dari konflik bersenjata yang sudah berlangsung puluhan tahun. Sebuah peristiwa alam yang dahsyat, tsunami, ternyata menjadi pemicu berakhirnya perang. Tapi peristiwa itu tidak serta-merta menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar yang memulainya.
Proses perdamaiannya terjadi dalam dua langkah utama. Pertama, tsunami 2004, sebuah tragedi luar biasa yang memaksa kedua belah pihak untuk berhenti bertempur. Kedua, Perjanjian Damai Helsinki tahun 2005, di mana GAM setuju untuk melucuti senjata dengan imbalan otonomi khusus dan, ini yang paling krusial, kontrol atas 70% pendapatan dari sumber daya alam. Jadi kesimpulannya gimana? Perang fisik memang sudah berakhir, tapi pertarungan yang lebih dalam, pertarungan atas sumber daya Aceh, dan pada akhirnya, pertarungan atas jiwa dan masa depan Aceh itu masih terus berlanjut sampai hari ini, hanya saja dalam bentuk yang berbeda. Pada akhirnya, kisah Aceh ini seperti sebuah miniatur dari benturan besar antara keyakinan, sumber daya, dan kekuasaan yang terjadi di seluruh dunia. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir. Bagaimana cara kita memilih untuk membaca dan menafsirkan kisah ini? Apakah murni lewat kacamata sejarah, ekonomi, atau mungkin ramalan? Pada akhirnya, pilihan itulah yang akan membentuk dan mendefinisikan cara kita memandang dunia di sekitar kita.